Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang yang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada tapi bukti transfer di rekayasa tidak boleh 1 juta dijadikan 10 juta. Nah itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ijazah asli. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli, ya kader partai itu, ya dia yang harusnya bisa kena itu, dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak Ayah tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada Pak. Loh kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan maaf ya pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rosman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan ya, diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pernyataan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40-70 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademik aja. Ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau tadi dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Jelaskan juga disebut tadi tanggal 26 Februari apa sih yang terjadi? Karena kan sebelumnya kemarin Pak Michael juga sempat Saya tidak berhak menjawab tanggal 26 itu apa. Nanti saya dikira ST. Yang jelas tanggal 26 itu saya sedang melaksanakan buka bersama ya di rumah makan oma apa gitu ya, itu kegiatan saya ya. Yang lain ya saya nggak tahu, silahkan penyidik tahu. Yang jelas saya tanggal 26 itu kita lagi buka bersama dengan komunitas otomotif saya itu di rumah makan di daerah Kemang. Silahkan diperiksa di situ, kalau ada CCTV saya cek gitu. Tapi perkara apa yang terjadi silahkan ditanyakan ke yang lain. Saya keberatan untuk menjebak teman-teman yang lain. Nggak boleh juga kita tuh di situ diajak jujur tapi juga harus cerdas. Jangan kita jujur tapi malah nyeret-nyeret yang lain gitu loh ya. Jadi saya juga ajak jujur ke kepolisian ya, kalau pelapornya ada, terlapornya nggak ada, gimana ini laporan gitu ya. Oke, saya kira itu ya. Lalu kenapa disebut-sebut terus ini Pak untuk kasus dari 26 Maret tersebut, kenapa ini kerap disebut lagi? Saya belum sampai pertanyaan saya itu. Jelaskan kalau 26 Maret tidak ada dia, ya sudah. Tidak ada Dokter Tifa, tidak ada Dokter Syanipar. Ya. Tanggal 26 Maret. Ya udah. Itu jelas ya. Jadi saya buka bersama tanggal 26 Maret. Ya. Oke, terima kasih.